Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di tengah gurun Andalusia, ada seorang pria yang menatap langit dengan pandangan berbeda. Ia tidak hanya melihat bintang atau awan, tapi juga peluang. Peluang untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sesuatu yang hanya ada dalam mitos dan legenda, yakni terbang. Ini adalah kisah keberanian, kecerdikan, dan sebuah percobaan yang mengubah sejarah. Namanya mungkin tidak setenar Leonardo da Vinci atau Wright bersaudara. Namun, tanpanya mungkin kita tidak akan mengenal langit dengan cara yang kita kenal sekarang. Dan pertanyaannya adalah, siapakah ia? Apa yang mendorong seorang manusia di abad ke-9 untuk mencoba melawan gravitasi? Apa yang dia tahu saat orang lain tidak tahu? Bersiaplah, karena kisah ini akan membuka lembaran rahasia dari masa lalu yang mungkin tak pernah kalian duga. Siapa sebenarnya tokoh ini? Dan bagaimana satu percobaan bisa membawa kita lebih dekat ke impian terbesar umat manusia? Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar pada berbagai bidang ilmu, termasuk astronomi, fisika, matematika, kimia, teknik, dan kedokteran. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan mendorongnya untuk belajar dengan tekun dan giat. Ia mengabdikan diri untuk mempelajari berbagai karya ilmiah dari para ilmuwan ternama di masanya, seperti Aristoteles, Archimedes, dan Ptolemy. Ketekunannya ini mengantarkannya menjadi seorang polimat yang menguasai berbagai bidang ilmu. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga sebagai penemu, insinyur, dokter, musisi, dan penyair. Ia memberikan banyak kontribusi penting di berbagai bidang. Di antaranya, dalam bidang penerbangan, ia dikenal sebagai bapak penerbangan modern karena perannya dalam merintis ilmu aeronautika. Ia melakukan banyak penelitian tentang aerodinamika dan merancang berbagai model pesawat terbang. Pada tahun 877 Masehi, di usia 67 tahun, ia melakukan penerbangan percobaan dengan menggunakan pesawat yang ia rancang sendiri. Pesawat tersebut berbentuk seperti burung dengan sayap yang terbuat dari kain dan kayu. Meskipun ia tidak berhasil mencapai penerbangan yang sempurna, upayanya ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan ilmu penerbangan. Kemudian dalam bidang astronomi, ia melakukan banyak pengamatan astronomi dan mengembangkan berbagai alat astronomi seperti jam air dan astrolabe. Ia juga menulis beberapa risalah tentang astronomi, termasuk tentang pergerakan benda langit dan gerhana matahari. Pada bidang fisika, ia melakukan penelitian tentang berbagai fenomena fisika seperti optik, mekanika, dan akustik. Ia juga mengembangkan berbagai alat dan mesin seperti kaca pembesar, jam air, dan pompa air. Serta dalam bidang kimia, ia melakukan penelitian tentang berbagai zat kimia dan mengembangkan berbagai teknik kimia seperti distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Ia juga menemukan beberapa senyawa kimia baru seperti alkohol dan asam nitrat. Kemudian dalam bidang kedokteran, ia adalah seorang dokter yang terampil dan dihormati. Ia menulis beberapa risalah tentang kedokteran, termasuk tentang anatomi, fisiologi, dan penyakit. Ia juga mengembangkan berbagai obat dan metode pengobatan. Terakhir, dalam bidang sastra, ia adalah seorang penyair yang ulung. Ia menulis berbagai puisi tentang berbagai tema, seperti cinta, alam, dan filsafat. Dia adalah
adalah seorang ilmuwan yang dihormati dan dihargai di masanya. Ia menerima banyak penghargaan dari para penguasa dan cendekiawan. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan telah menginspirasi banyak ilmuwan dan penemu di seluruh dunia. Ia meninggal di Cordoba pada tahun 887 Masehi. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat manusia. Kontribusinya di berbagai bidang ilmu telah memajukan peradaban manusia dan membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru di masa depan. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, namanya telah diabadikan untuk berbagai hal, seperti kawah di bulan memakai namanya, Bandar Udara Internasional Baghdad, universitas di Damaskus, dan sekolah-sekolah di berbagai negara. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang luar biasa yang memberikan banyak kontribusi penting bagi umat manusia. Ia adalah pelopor ilmu penerbangan dan telah menginspirasi banyak ilmuwan dan penemu di seluruh dunia. Kegigihan, dedikasi, dan kecerdasannya patut menjadi teladan bagi kita semua. Begitulah Abbas Abul Qasim bin Firnas bin Wirdas At-Taqurini, atau yang lebih dikenal dengan Abbas ibnu Firnas. Lahir di Ronda, Andalusia pada tahun 810 Masehi. Ia dibesarkan di Cordoba yang saat itu merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Ibnu Firnas, pria yang namanya mungkin terlupakan oleh waktu, namun impiannya tetap hidup. Ia bukan hanya seorang pemikir biasa, tetapi seorang visioner, ilmuwan, dan perintis. Dengan segala keterbatasan zamannya, Ibnu Firnas berani menantang hukum alam. Dalam usahanya yang legendaris untuk terbang, ia menggabungkan ilmu, kreativitas, dan keberanian yang tak kenal takut. Meskipun upayanya tidak sempurna, eksperimen itu membuka jalan bagi impian manusia untuk terbang. Bertahun-tahun kemudian, saat kita melintasi langit dengan pesawat modern, kita bisa mengenang kembali jejak awal dari petualangan ini. Ia adalah seorang inovator sejati, seorang pemimpi yang percaya bahwa batas-batas tidak selalu harus dituruti. Dan hari ini kita mengenang Ibnu Firnas bukan hanya sebagai seorang ilmuwan dari Andalusia, tetapi sebagai sosok yang membuktikan bahwa dengan mimpi dan tekad, bahkan langit pun bukanlah batas. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.